wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala an-nazim tafsilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar Nakirun wa Qaraqibun wa kaza Atidu Malikun wa Ridwan Muhtada. Selanjutnya kita di pembahasan Aqidatul Awam ini tentang para malaikat. Ini adalah sosok yang wajib kita imani. Semalam sudah Jibril, tafsilu asyrim minhum Jibril. Jadi di antara ratusan ribu jutaan, ada tahu berapa jumlahnya malaikat, kita hanya wajib mengetahui 10. Yang malaikat ini kita tahu hitungannya berapa. Manusia bang sama tahu juga. Nah, zaman Nabi Adam sampai hari ini ada berapa juta, berapa miliar manusia tahu. Cuma malaikat ini hanya 10 yang wajib diketahui. Kalau Nabi kemarin 25 orang. Nabi dan Rasul. Mikailu. Nah, selanjutnya nomor 2 adalah Mikail. Bahasa Inggrisnya Mikail. Mikalu atau Mikail. Wa huwa muwakkalun bil amtar wal bihar wal anhar wal arzaq. Nah, Mikail ini adalah malaikat yang mendapat tugas untuk mengatur hujan, menurunkan hujan, wal bihar mengatur laut, wal anhar sungai, wal arzak dan membagi rezeki. Si Mikail ini dapat tugas. Yang mengatur bang keberatan sebujurnya ya Allah Ta'ala. Cuma petugasnya ini Mikail. Kenapa jar? Bebataslah berarti ya karena rezeki manusia itu sudah diatur Allah. Malaikat ini tinggal jalanakannya lagi. Makanya ada istilah di Banjar nih, rajaki ayam kada tak halang. Halang tuh ya elang. Kalau itu rezeki ayam, ada mungkin elang mengambilnya tuh. Walaupun elang itu kan memiliki sayap, paruhnya lebih tajam, cakarnya lebih tajam. Paruhnya lebih besar, cakarnya lebih tajam. Tapi bilanya itu rezeki ayam, kada mungkin elang bisa merebutnya. Hulat dalam batu gin ada rezekinya tuh. Dalam batu itu istilah. Artinya sudah rezeki kada kemana-mana. Itu sudah ada aturannya. Tapi apa rezeki kita kada tahu. Nah, malaikat Mikail ini tugasnya itu membagi rezeki. Itu aja. Lalu yang ketiga Israfil. Wa huwa muwakkalun bin nafkhi fis sur. Nah, Israfil ini tugasnya meniup sangkakala. Fayanfakhu fihi an-nafkhatain. Dia tiup 2 kali. An-nafkhatul ula tafna fiha al-makhluqat illa ma syaa Allah. Jadi tiupan pertama itu hancur seberataan. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bahasa nyamannya kiamat. Nah, bahasa nyamannya kiamat, tapi sebujurnya nang pas itu adalah seberataan makhluk Allah Ta'ala matian. Nah, itu. Kiamat tuh kan kisahnya di bumi. Itu berarti penduduk langit pang hancurin juga lah. Nah, itu. Ini makanya tadi bahasa penulis tafna fiha al makhluqat illa masya Allah. Tiupan pertama itu hancur seberataan makhluk Allah Ta'ala kecuali yang kada dihancurkan. Apa kada dihancurkan? Surga, neraka, bidadari itu kada hancur. Yang lain matian. Nah, itu nyamannya berataan matian. Wan nafkhatu tsaniyah, tiupan kedua, tub'atsu fiha jami'ul makhluqat fatarji'ul arwahu la jasadiha. Nah, tiupan kedua lalu dibangkitkan seberataan makhluk tadi. Maka roh itu kembali ke
jasadnya masing-masing. Itu tugasnya. Nah ini yang manusia lah, ini kisah manusia loh. Ini yang ya kayaknya tuh manusia pas dibangkitkan itu apa ngarannya nih, sudah kada mikirkan apa lagi, hanya memikirkan masing-masing karena itu adalah saatnya dihitung. Jadi mikirkan lagi bon dihisap, ditimbang itu di padang mahsyar. Jadi berataan manusia yang nyata manusia, berataan mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir hari kiamat mati itu nah, berataan dikumpulkan di padang mahsyar. Kada kau mikirkan apa-apa lagi toh, pikirkan masing-masingnya lagi. Itu. Lalu yang keempat Azrail, kita nyebut Israel, malakul maut. Wa huwa muwakkalun biqabdil arwah walahu a'wan. Uqul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Yang keempat adalah malakul maut, atau yaitu tugasnya mencabut roh dan dia memiliki asisten. Nah, itu. Ini tugasnya cabut roh. Ibaratnya lah bersembunyi di mana aja, kada mungkin kau selamat dari malaikat Israel nih. Nah itu. Bilanya belum saatnya bang, ya kada mungkin salah malaikat ini salah cabut. Ngajar kok kira ini mati. Kada mungkin. Masih itu dah. Di ICU itu kan orang yang sudah koma atau mungkin malaikat mautnya itu selajur aja mencabutnya, mungkin aja bukan karena ICU-nya, cuma memang ajalnya dasar di situ habisnya. Di ICU misalnya sembarangan meninggal, nah sembarangnya pasti meninggal lah, kada. Namun dasar umurnya masih panjang ya hidup, boleh keluar ICU bersehat sekalinya kayak biasa pulang. Sama kayak COVID semalam. COVID semalam itu memang tulisannya sudah di Lauhul Mahfuz banyak orang matian. Nah itu sejujurnya itu dasar umurnya habis. COVID itu bang, COVID itu adalah sebab musabab. Nah itu sebab musababnya aja. Kebetulan itu musimnya lagi banyak yang meninggal. Nah, itu. Sini meninggal. Itu Israel. Yang kelima lawan keenam Munkar wa Nakir. Wa huma muwakkalan bi su'alil abdi fi qabrihi an tauhid wad din wa nubuwah. Munkar dan Nakir ini malaikat yang dapat tugas menakuni seorang hamba yang hanyar masuk ke alam barzakh. Marrabbuka wa man nabiyuka, tugasnya itu. Memang tugasnya. Pada kau dia apa-apain nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azrakan ay ainahuma yuqal li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir." Nah ini dalam hadis. Apabila masuk dalam kubur, dua malaikat datang. Hitam dan matanya tuh biru. Munkar lawan Nakir. Ya apakah ini sangat reban apa kira? Di kubur pada kalau dibayangkan nih. Pokoknya malaikat ini lah amun ini pakai bentuk asli. Nah itu ya di luar perkiraan kita itu. Karena kan makhluknya sejatinya kada kayak manusia. Kayak hayal-hayalan. Ya kayak kartun olahan orang. Kaila inna ahlal imani lahum mubasyir wa sahih anna munkaran wa nakiran lil mu'minin wa ghairihim ghaira annahuma ya'tiyan lil mu'minin al muwaffaq ma'rifqin min ghairi iqlaq wa izaj. Nah
kayak ini mungkar dan nakir ini datang kepada semua orang kayak itu, termasuk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kayak apa orang beriman? Nah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mungkar nakirnya menakuninya lebih lembut, santai aja. Nah, itu. Karena nih adalah orang-orang yang akan selamat, jadi santai aja mungkar nakir menakuni. Tapi bilanya yang ahli maksiat gitu, ingkar kepada Allah, nah ini mengeluarkan sangarnya, beriman biasa aja, santai aja. 78 raqib wa atid ay hafizun wa hadirun wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadzain al-ismain wa qila inna haduma raqib wal akhar atid qala huwa al-bajuri wal jalal al-mahalli wa huma yaktubani al-a'mal ahaduhuma 'anil yamin yaktubu al-hasanat wal akhar 'anil shimal yaktubu as-sayyi'at. Jadi banyak versinya lah raqib dan atid ini. Nah, yang jelas raqib dan atid ini mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, itu ada yang memadahkan catatan amal baik sebelah kanan, catatan sebelah buruk sebelah kiri. Nah, itu ada yang memadahkan kayak itu. Ini riwayat aja lah. Pastinya bang, kita kadang melihat bisa ini mencatat sebelah kanan aja. Posnya tuh di sebelah kanan aja. Kada ada kisah sebelah kiri. Nang baik atau buruk dicatat sebelah kanan bisa aja lah, bisa aja tuh. Karena ini kan berdasarkan dalil. Kada kawa dicek. Kalaunya hilal misalnya, hilal itu ru'yah atau hisab, itu kan ilmu dzon nih kemungkinan kayak itu. Nah, tapi kawalah dicek bujur-bujur, kawa ya pakai optik, pakai teropong untuk kawa dicek. Nah kalau malaikat ini kan kawa dicek-cek sini ke sini kayak sebujurnya, orangnya di mana basing gantung kayaknya, atau ada pos satpamnya kayak apa kada tahu. Yang jelas tugasnya mencatat amal seorang hamba. Itu jelas lah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idz yatalaqal mutalaqiyan al-yamin wa inna ash-shimala qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lahafizin. Kalian itu ada hafizin, tukang jaga, kiraman katibin. Nah, yang tukang catat tadi ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Gitu. Jadi kada mungkin amal perbuatan kita itu terlewat kada terhitung, kada mungkin. Perbuatan buruk kita bang, iya juga sama, kada mungkin malaikat itu kada ingat mencatat. Kada mungkin. Manusia bang mungkin lah, mungkin benar. Bahkan yang digital sekalipun, wah ini kan absen di kantor di mana aja, pakai pager, tet picik, datang absen, tet picik, ada juga nang online. Secanggih-canggih alat neng itu, canggih benar dah, pakai retina, pakai apakah, tetap aja ini ulahan manusia. Apa ulahan manusia? Ada saatnya error atau tersalah, itu nyata sudah. Nyata ada salah, entah manusia, entah alatnya nang error atau manusia nang error. Error itu maksudnya tak dibiji-biji kada mau, entah ini sedikit jarinya lagi luka kah apakah itu. Itu manusia. Allah Taala bang, kada mungkin. Allah Taala kada mungkin. Allah Taala kada mungkin. Malaikat bang, malaikat yang dapat tugas dari Allah Taala ini kada mungkin juga terhilap, tersalah catat. Itu si raqib dan atid. Lalu yang ke-9. Nah, malikun wa huwa muwakkalun bin nari sab'ah. Jadi menurut para ulama, neraka itu ada 7 pintu. Ada 7 pintu. Nah, mana aja bagusnya? Bagusnya kada usah ke sana. Nah, itu. Nerakanya ya sakit berataan, ada di nyamannya. Cuma memang ada yang temending daripada nang lain. Apa gerang neraka nang 7 itu apa aja? Jahannam. Ini yang paling sakit. Ladha nomor 2. 3 hutamah. Lalu sa'ir, sakar, jahim, lawan hawiyah. Ini ngaran-ngaran neraka ada 7. Sakit beratan. Harus aku berpikir, barangnya satu tumat kah di jahim, enggak ada usah, ini sakit benar. Atau kalau di main-main akan ini.
Kita aja hari siang lihat derajatnya 38 mah tuh panas dah. Ini apalagi yang di neraka enggak ada stop-stopan. Wa ma'ahu az-zabaniyah wa hum 19 nafar. Wa likulli nafarin junudun la ya'lamu adadahum illallahu. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi penjaga neraka nih lah secara umum ngarannya Malik. Ada 7 pintu: Jahannam, Lagha, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, Hawiyah. Nah, lalu selain Malik ini ada bisi apa ya? Lain asisten lah mungkin lah. Ngarannya Zabaniyah. Nah, malaikat Zabaniyah ini ada Zabaniyah ini bisi rombongan batalion. Nah, itu. Nah, ada berapa batalion, ada berapa pasukan, ada berapa kelompok? Ada 19 kelompok. Sebuting jadi ada 19 kelompok. Nah, sebuting kelompok itu berapa ikung pasukannya? Walikuli nafarin junudun la ya'lamu adadahum illallah. Pasukannya banyak benar, kadada yang tahu Allah Ta'ala aja. Saking banyaknya. Itu habis yang Malik. Lalu yang terakhir, malaikat terakhir. Apa itu? Ridwan. Wa huwa muwakkalun bil jinan wahya sab'ah. Sama 7 juana. Pintu surga 7, pintu neraka 7. Soalnya di lain itu ada kan pintu surga ada 8 gitu. Kamu di sini 7 nah. Ridwan ini di surga. Apa gerang surga itu apa aja? 1 Firdaus paling tinggi. 2 Jannatul Ma'wa. 3 Jannatul Khuld. 4 Jannatul Naim. 5 Jannatu Adn. 6 Darussalam. 7 Darul Jalal. Nah, wahwa raisun ini tingkatan-tingkatan surga. Dan tingkatan surga ini belainan kenapa? Tergantung amal ibadahnya. Ada syafaat Nabi. Syafaat Nabi inilah salah satunya adalah menaikkan level hamba. Jadi asalnya surga di bawah, dapat syafaat Nabi bisa menaik surga ke atas. Ini yang tingkatan surga. Inilah di surga ini nalah ibarat di pelatarannya aja gini nyaman benar dah. Ibarat rumah di pelatarannya nyaman benar dah. Karena ketika ada orang terakhir di neraka di kiau, ini orang terakhir yang masuk surga. Kenapa ini terakhir masuk surga jar? Karena di neraka dulu. Orang terakhir keluar dari neraka. Orang terakhir keluar ke surga kalau ini tuh hangit benar dah, hangit benar. Kayak apanya di surga? Surganya luas benar. Mungkin kayak bumi lawan langit bisa, maunya luas benar. Orang keluar dari neraka terakhir nih. Ini lah yang dari neraka ini menangisan. Kenapa menangisan? Karena kan ada lagi jatah keluar di dalam ajanya dalam neraka. Nah, habis tentang malaikat. Lalu yang berikutnya al-faslur rabi' fil kutubis samawiyah. Kitab-kitab yang diturunkan Allah, kitab samawi. Malaikat itu wajib kita imani. Berapa ikong? 10. Ngaran-ngarannya tahu nih lawan tugas-tugasnya. Wajib kita imani, yakini dah diberikan paket. Lalu apa lagi wajib kita yakini adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Wajib kita imani. Yang kita imani nang mana? Nang turun lawan nabinya waktu itu. Jangan yang wayah ini. Kenapa gerang yang wayah ini kada kawal lagi? Karena sudah berubah. Al-Quran memadahi. Sudah ada perubahan. Injil misalnya. Percayalah lawan Injil. Percaya Injil yang waktu turun lawan Nabi Isa. Percayalah lawan Taurat. Percaya. Karena apa? Ya maksudnya bukan karena percaya
yang turun Nabi Musa itu bujuran Taurat. Percayalah Zabur itu kitab suci Nabi Daud, percaya. Qala an-Nazim rahimallahu arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Daud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Jadi kalaunya orang belajar perbandingan agama atau kristolog, jadi nengaran kitab perjanjian lama baru itu atau Injil sedikit Pak, ada beberapa titik yang memiliki kesamaan lawan Al-Quran. Injil tuh perjanjian lama baru. Memang Injil tuh yang hari ini ada banyak perubahan-perubahan. Cuma ada beberapa kisah yang ada kemiripan. Misalnya siapa? Misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang ahlul kitab nih, Yahudi maupun Nasrani, tahu Nabi Ibrahim tuh. Sosok Nabi Ibrahim tuh tahu. Beda lawan agama nih yang ada kita lah. Agama Hindu, Buddha lawan Konghucu tuh. Di agama buhannya kadada ngar Ibrahimnya kada tahu. Tapi ahlul kitab, nah Yahudi atau Nasrani tahu kisah Nabi Ibrahim. Jadi ada kemiripan dalam ajaran. Itu. Yang walaupun Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya untuk hari ini sudah belok-belok dah ajarannya. Makanya ketika ada nabi yang hanyar diutus, umat nabi sebelumnya ini harus mengumpati nabi yang hanyar. Karena apa? Karena ada revisi undang-undang. Ada revisi nasakh ngarannya, menasakh hukum sebelumnya. Jadi mengumpati nabi yang hanyar. Ibaratnya nih lah, kayaknya Nabi Isa kan kayaknya turun toh. Nah itu mengumpati syariat Nabi Muhammad. Misalnya juga tuh nabi-nabi yang terdahulu tuh misalnya hidup pulang zaman ini pakai syarat siapa? Syarat Nabi Muhammad. Itu rumusannya. Ya. Kitab ini diturunkan guna kitab.